Shalom pemirsa CPN ini semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Pelajaran kita ini diambil dari buku Nyonya Ellen G. White, di mana sudah banyak sekali tulisan yang diterbitkan, tetapi sudah dipilih yang terbaik untuk dapat kita pelajari, untuk dapat memberikan kita cerita-cerita bagaimana perjalanan Nyonya Ellen G. White bersama dengan Tuhan yang harus kita dapat ambil untuk dapat kita simpulkan menjadi satu pelajaran untuk kehidupan kita. Sehingga pada saat Nyonya Ellen G. White mengikutinya pada awal perjalanannya, dia nama ini adalah batu teruji, yang artinya adalah tantangan-tantangan yang dihadapi ketika dia mau untuk hidup dengan Tuhan. Banyak sekali pelajaran yang diberikan untuk kehidupan kita, untuk dapat kita menjadikan itu contoh. Pada saat kita ingin untuk hidup dengan Tuhan, maka banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tetapi semuanya bisa kita lewati pada saat kita ingin untuk menerima akan semua tantangan-tantangan itu dan kita mau untuk bisa bertumbuh. Pembahasan kita kali ini judulnya adalah anugerah terbesar. Ayat inti terambil dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seseorang bisa melewati tempat di mana harta itu telah disembunyikan karena ia sangat perlu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon tanpa mengetahui bahwa harta itu tersembunyi di bawah akar-akar pohon. Demikianlah dengan orang Yahudi, seperti harta emas, kebenaran telah dipercayakan kepada bangsa Ibrani. Pemerintah Yahudi yang membawa tanda pengenalan surga telah didirikan oleh Kristus sendiri dalam bentuk rupa serta lambang kebenaran-kebenaran yang besar mengenai penebusan telah dibuka. Namun ketika Kristus datang, orang Yahudi tidak mengenal Dia yang ditujukan oleh lambang-lambang itu. Mereka mempunyai firman Tuhan dalam tangannya. Tetapi tradisi-tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dan tafsiran manusia tentang kitab suci menyembunyikan dari mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Kristus. Kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi hilang. Rumah harta dan segala pengetahuan terbuka bagi mereka tetapi tidak diketahuinya. Baik, pelajaran kita judulnya adalah anugerah terbesar. Artinya adalah sesuatu hal yang sudah diberikan untuk dapat kita miliki dalam kehidupan kita. Anugerah itu adalah satu pemberian di mana anugerah sudah diberikan besar untuk kehidupan kita. Dikatakan di sini dalam ayat inti, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah memberikan anugerah besar untuk anak-Nya datang menyelamatkan kita. Di mana kita masih berdosa saja, sudah diberikan anugerah itu. Kenapa kita pada saat sudah dibebaskan dari dosa, kita tidak mau untuk menjadikan anugerah itu sebagai rasa syukur untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi di dalam pembahasannya dikatakan bahwa seorang bisa melewati tempat di mana harta itu telah disembunyikan. Jadi perjalanan kita sehari-hari, kita memiliki jalannya masing-masing. Harta semuanya Tuhan sudah sediakan untuk kehidupan kita. Tetapi masih tersembunyi karena semua masih sesuai dengan keinginan kita. Karena pada saat harta itu langsung diberikan, maka semuanya akan berubah dengan secepat itu. Tetapi harta-harta itu masih tersembunyi karena Tuhan akan memberikan satu persatu pada saat kita sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab dengan harta semuanya. Karena ia sangat perlu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon tanpa mengetahui bahwa harta itu tersembunyi di bawah akar-akar pohon. Demikianlah dengan orang Yahudi. Pada saat anugerah itu datang, mereka tidak mengetahui anugerah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada saat mereka beristirahat di bawah pohon, mereka tidak tahu bahwa ada harta di bawah akar-akar pohon itu. Artinya adalah Tuhan memberikan mereka anugerah, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa di dalam Tuhan mereka akan mendapatkan harta-harta tersembunyi itu. Karena Tuhan sudah menyiapkan harta tersembunyi itu hanya ada di dalam diri Tuhan, tetapi kita tidak mau untuk mendapatkannya. Seperti harta emas, kebenaran telah dipercayakan kepada bangsa Ibrani. Pemerintah Yahudi yang membawa tanda pengenalan surga telah didirikan oleh Kristus sendiri. Jadi di sini diceritakan bahwa bangsa Ibrani adalah bangsa yang dipercayakan Tuhan untuk tahu tentang kebenaran. Dan juga bangsa Yahudi diberikan tanda bahwa mereka lah yang akan mengenalkan surga itu kepada semua orang oleh karena Kristus sendiri. Jadi sudah diberikan
kita porsi masing-masing, atau sudah diberikan kita data untuk masing-masing dari sini. Dikatakan bahwa harta emas atau kebenaran itu telah dipercayakan kepada bangsa Ibrani, dan juga untuk mengenalkan surga itu sudah dipercayakan kepada orang-orang Yahudi. Jadi semuanya sudah diatur Tuhan, bahwa harta tersembunyi itu sudah ada Tuhan berikan. Tetapi bagaimana untuk kita pertanggungjawabkannya dalam bentuk, rupa, serta lambang kebenaran-kebenaran yang mengenai penebusan telah dibuka. Namun ketika Kristus datang, orang Yahudi tidak mengenal Dia yang dituju oleh lambang-lambang itu. Jadi sangat menarik sini. Karena sudah diberikan anugerah, pada saat kita menerima anugerah itu, kita dapat melupakan semuanya seperti yang orang Yahudi lakukan. Sehingga pada saat bentuk, rupa, serta lambang-lambang kebenaran itu yang besar mengenai penebusan telah dibuka, namun pada saat Kristus datang, merekalah yang dapat menolak Dia atau tidak mau menerima Dia, yang tidak mau untuk mengenal Dia. Sehingga semuanya mereka tolak melalui lambang-lambang yang sudah diberitahukan itu. Yang artinya adalah pada saat kita sudah diberikan tanggung jawab, marilah kita tanggung jawabkan itu. Karena pada saat Dia datang, kita harus memberitahukan bahwa inilah hasil dari pertanggungjawaban saya. Tetapi yang dilakukan orang Yahudi berbeda. Pada saat mereka sudah diberikan tanggung jawab untuk mengenalkan akan surga itu, tetapi pada saat lambang-lambang penebusan itu datang, sudah dibuka, maka pada saat Tuhan datang, mereka lah yang tidak mau untuk mengenal Dia. Karena mereka tahu atau mereka berpikir bahwa mereka lah yang menunjukkan itu, mereka lah yang melakukan itu, bukan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai firman Tuhan dalam tangannya, tetapi tradisi-tradisi telah diteruskan dari generasi ke generasi. Dan tafsiran manusia tentang kitab suci menyembunyikan dari mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Kristus. Mereka mempunyai firman Tuhan dalam tangan mereka, atau Tuhan sudah memberitahukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Tetapi karena tradisi-tradisi yang mereka lakukan dari generasi ke generasi, dan juga tafsiran-tafsiran kitab suci yang manusia lakukan, mereka menyembunyikan dari kebenaran yang berada itu, kebenaran yang ada dalam Kristus itu. Mereka merubahnya supaya bila perlu, atau kalau bisa, orang-orang Yahudi yang dikatakan bahwa mereka yang mengenalkan surga ini tidak mau untuk mengenal akan kebenaran yang sebenarnya di dalam Kristus. Sehingga disembunyikannya itu supaya terjadilah tidak mengenal akan Tuhan yang akan datang itu. Sehingga kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi hilang. Rumah harta dari segala pengetahuan terbuka bagi mereka, tetapi tidak diketahuinya. Sebenarnya harta atau anugerah itu sudah ada, tetapi karena kebenaran itu sudah tersembunyi, maka kepentingan rohani mereka juga tentang tulisan-tulisan kudus juga sudah hilang. Sehingga harta dari segala pengetahuan terbuka bagi mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Harta itu Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Tetapi karena mereka tidak mau untuk mengenal Dia, maka harta itu diberikan kepada orang lain tanpa diketahui oleh mereka. Karena pada saat mereka ketahui pun, mereka akan merasa membenci Tuhan. Karena Tuhan itu adalah porsi mereka, tetapi kenapa tidak diberikan? Tetapi mereka tidak berpikir, apa yang sudah diberikan, sebenarnya mereka pertanggungjawabkan, maka harta itu akan diberikan. Tetapi pada saat mereka menolak, harta itu akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan akan apa yang sudah diberikan itu. Tuhan tidak menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Oleh arah tindakannya sendiri, mereka menjadikannya samar-samar bagi mereka sendiri. Kristus memberikan kepada bangsa Yahudi bukti yang limpah bahwa Ia adalah Mesias. Tetapi pengajarannya menuntut suatu perubahan yang pasti dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan kesukaan-sukaan serta tradisi-tradisi yang disenangi mereka, serta perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri secara tidak percaya kepada Tuhan. Diperlukan pengorbanan untuk menerima kebenaran yang tidak berubah serta abadi. Oleh sebab itu, mereka tidak mau mengakui bukti yang paling nyata bahwa Tuhan dapat membangun iman dalam Kristus. Mereka mengaku percaya kepada kitab suci Perjanjian Lama, namun mereka menolak menerima kesaksian yang terdapat di dalamnya tentang kehidupan dan tabiat Kristus. Mereka takut diyakinkan, jangan-jangan mereka akan ditobatkan dan dipaksa meninggalkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan sebelumnya. Harta Injil, jalan kebenaran dan hidup adalah di antara mereka, tetapi mereka menolak anugerah yang besar yang dapat dianugerahkan surga. Baik, pelajaran kita sangat menarik, memberitahukan kita bagaimana pada saat berhidup dengan Tuhan, maka
tidak akan ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Seperti di sini katakan bahwa Tuhan tidak menyembunyikan kebenarannya dari manusia. Tuhan memberitahukan semuanya itu tanpa ada yang tersembunyi. Tetapi karena ada setan yang bekerja di dalamnya, sehingga dia mengacaukan hati orang-orang untuk menyembunyikan kebenaran itu, untuk bisa membuat kita untuk jatuh. Oleh arah tindakannya sendiri, mereka menjadikannya samar-samar bagi mereka sendiri. Jadi oleh karena keinginan hati kita, kita sendiri yang menjadikan itu samar-samar untuk tidak terlihat kebenaran itu. Kita lain dapat memilih untuk tidak mengenal akan kebenaran itu, sehingga kita menjadikan itu terus menjadi samar-samar. Tetapi pada saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kebenaran itu pada saat terungkap, maka kita akan melihat itu dengan suatu kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Kristus memberikan kepada bangsa Yahudi bukti yang limpah bahwa ia adalah Mesias, tetapi pengajarannya menuntut suatu perubahan yang pasti dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa Kristus sudah memberikan banyak bukti kepada bangsa Yahudi, tetapi mereka mengetahui bahwa melalui bukti-bukti yang itu, mereka dituntut untuk melakukan perubahan, yang artinya melupakan tradisi-tradisi itu. Tetapi pada saat mereka dituntut untuk menerima Kristus, maka mereka tidak mau, karena sesuatu hal yang mereka sudah lakukan selama ini, mereka tidak ingin untuk tinggalkan, atau mereka masih memiliki keinginan hati di dalam situ, tidak mau menerima apa yang menjadi kebaikan mereka, tetapi mereka menolak sendiri apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka sendiri. Mereka melihat bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan kesukaan-kesukaan serta tradisi-tradisi yang disenangi mereka, serta perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri, serta tidak percaya kepada Tuhan. Inilah contohnya. Di sini dikatakan bahwa pada saat mereka akan menerima Tuhan, mereka akan dituntut untuk melakukan perubahan. Tetapi kita lihat di sini bahwa banyak sekali yang harus mereka tinggalkan, kesukaan-kesukaan serta tradisi-tradisi yang mereka senangi harus mereka tinggalkan, serta perbuatan-perbuatan mementingkan diri mereka harus tinggalkan dan tidak percaya kepada Tuhan. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus meninggalkan setiap kesukaan kita, kita harus meninggalkan setiap tradisi kita, adat istiadat kita, dan juga kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kita pentingkan untuk diri kita sendiri. Tapi marilah kita diajak untuk meninggalkan semuanya, untuk bisa menjadi sesama yang saling menolong pada saat saling membutuhkan. Karena seringkali sifat seorang manusia adalah ingin untuk dirinya terlebih dahulu, baru melakukan sesuatu pelayanan. Tetapi di sini kita diajak kembali bahwa kepentingan orang terlebih dahulu, atau kepentingan Tuhan terlebih dahulu, barulah akan menjadi kepentingan diri kita paling terakhir. Inilah yang kita dapat pelajari di sini. Diperlukan pengorbanan untuk menerima kebenaran yang tidak berubah serta abadi. Jadi kita dituntut untuk menerima akan pengorbanan itu. Karena melalui pengorbanan itu, kita akan merasakan kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itulah yang akan merubah kita untuk menjadi satu tabiat yang abadi dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita menerima akan Kristus, maka kita akan dituntut untuk bisa mengikuti seperti apa yang Tuhan hikmatkan. Kita harus tinggalkan kesukaan kita, kita harus tinggalkan perbuatan kepentingan diri kita, dan juga tradisi-tradisi kita harus hilangkan. Karena pada saat kita hilangkan semuanya, kita akan dibukakan kebenaran yang sesungguhnya untuk dapat kita lihat bahwa semua jalan yang bersama dengan Tuhan adalah satu jalan yang memiliki satu kesenangan besar untuk kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, mereka tidak mau mengakui bukti yang paling nyata bahwa Tuhan dapat membangun iman dalam Kristus. Mereka mengaku percaya kepada kitab suci perjanjian lama, namun mereka menolak menerima kesaksian yang terdapat di dalamnya tentang kehidupan dan tabiat Kristus. Inilah contoh kehidupan kita sehari-hari. Kita mengaku bahwa kita percaya kepada Dia. Kita sudah diberikan banyak sekali bukti-bukti, tetapi kita tidak mau untuk menerima Dia. Karena kita lihat di sini dikatakan bahwa oleh sebab itu mereka tidak mau mengakui bukti yang paling nyata bahwa Tuhan dapat membangun iman mereka. Mereka mengaku percaya kepada kitab suci tetapi tidak mau menerima kesaksian tentang kehidupan dan tabiat Kristus sendiri. Mereka menolak semuanya. Mereka tidak mau apa yang Tuhan lakukan itu untuk mereka ikuti. Karena semua kesenangan itu masih ada di dalam
diri mereka sendiri. Mereka takut diyakinkan jangan-jangan mereka akan ditobatkan dan dipaksa meninggalkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi mereka tidak mau untuk meninggalkan sesuatu hal yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka takut mereka dipaksa, mereka takut ditobatkan. Sehingga setiap hari mereka mengeraskan hati mereka untuk menolak akan Tuhan sendiri. Harta Injil, jalan kebenaran dan hidup adalah di antara mereka. Tetapi mereka menolak anugerah yang besar yang dapat dianugerahkan surga. Jadi semuanya sebenarnya sudah ada. Harta Injil, harta jalan juga, kebenaran dan hidup itu sudah diberikan. Tetapi karena mereka tidak mau untuk menerima, mereka menolak itu, maka mereka sedang menolak anugerah yang besar yang dapat dianugerahkan Tuhan, yang dapat dianugerahkan oleh surga itu. Jadi inilah harta tersembunyi itu. Sesuatu hal yang sudah diberitahukan untuk kebaikan kita. Tetapi kita tidak mau untuk menerima akan harta terbaik itu. Sehingga kita menolak, maka itulah kita menolak harta terbesar itu. Banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Demikian kita baca. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Mereka yakin, mereka percaya kepada Kristus sebagai anak Tuhan. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan keinginan mereka untuk mengakuinya. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 73 dan 74. Renungkan lebih dalam. Apa yang rela saya korbankan untuk menerima kebenaran abadi yang tak dapat berubah. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan di sini bahwa banyak sekali pemimpin yang percaya kepadanya, atau banyak sekali pemimpin yang percaya kepada Tuhan. Demikian yang kita dapat belajar atau kita dapat baca. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakui berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Atau banyak sekali pemimpin yang percaya kepada Tuhan, tetapi pada hal situasi yang dibutuhkan iman itu untuk kita dapat mengakui Tuhan, maka pada saat itu kita akan memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan dikucilkan. Sehingga mereka memilih sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka bersama-sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yakin, mereka percaya kepada Kristus sebagai anak Tuhan, tetapi hal itu tidak sesuai dengan keinginan mereka untuk mengakuinya. Jadi mereka percaya tetapi tidak mau melakukan sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Sehingga inilah yang dapat kita tolak melalui anugerah besar itu yang tersembunyi. Tetapi pada saat kita ingin untuk mengenal kebenaran, maka anugerah itu akan terbuka untuk kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita dapat belajar di sini bahwa kita harus bisa menerima dan juga bisa mengorbankan diri kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena pada saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan anugerah terbesar yang dari surga itu untuk ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.